Aku sudah sebar undangan tapi ternyata calon suamiku sudah punya istri 2. Langsung ku permalukan dia tanpa ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Aku masih ingat dengan sangat jelas hari itu. Hari yang kupikir akan menjadi awal dari kebahagiaan seumur hidupku. Hari di mana aku menatap undangan berwarna putih gading dengan tinta emas mengilap bertuliskan Rafael Syaira, 2 hati, 1 janji. Setiap hurufnya tampak sempurna. Setiap lekuk tulisan seolah menari di atas kertas mahal itu, mencerminkan kisah cinta yang kupikir tak akan pernah berakhir. Ya, saat itu aku masih percaya pada cinta, pada janji, pada kata, selamanya. Rumahku sore itu penuh dengan tawa dan aroma bunga segar. Meja ruang tamu dipenuhi undangan yang siap dikirim, dan di seberangnya, beberapa kue manis buatan ibuku menebarkan wangi vanila. Dari luar jendela, sinar matahari sore menembus tirai rendah, menebar cahaya hangat ke seluruh ruangan. Undangannya cantik banget. Rah, serius, ini elegan tapi nggak berlebihan, kata Naya, sahabatku sejak SMA, sambil menatap kagum kartu undangan di tangannya. Aku tersenyum, bangga sekaligus lega. Aku cuma pengen semua terlihat sempurna. Sekali seumur hidup, Nay. Naya terkekeh kecil. Aku seneng banget akhirnya kamu nemuin orang yang bener-bener sayang sama kamu. Kamu pantas bahagia, Air. Bahagia. Kata itu terasa ringan saat diucapkan, tapi ternyata berat ketika dihidupi. Aku menatap tulisan di undangan itu, namaku dan nama Rafael, dan hatiku menghangat. Ia datang ke hidupku di saat aku paling rapuh. Saat aku baru saja kehilangan ayahku dan merasa seluruh dunia membenciku. Tapi Rafael, ia datang membawa cahaya. Dengan tutur lembut dan sikap dewasa, ia membuatku merasa aman. Ia bukan sekadar calon suami, ia bagai penyelamat. Pria dengan senyum yang bisa meredakan amarahku, dengan tatapan yang seolah memahami tanpa perlu banyak bicara. Setidaknya, begitulah yang kupikir selama ini. Sore itu kami masih sibuk memilah undangan yang belum dikirim. Ada beberapa yang harus kukirim sendiri, rekan bisnis, klien, dan beberapa kenalan penting. Sebagai seorang direktur muda di perusahaan milik keluarga, aku terbiasa dengan jadwal padat, tapi demi pernikahan ini, aku rela meluangkan waktu. Ketika Naya pamit pulang, aku masih duduk di ruang tamu. Hening. Hanya suara jarum jam dinding yang berdetak pelan. Kupandangi sisa undangan di meja. Tak banyak, mungkin belasan. Tapi pandangan mataku terpaku pada nama kami berdua. Entah kenapa, tiba-tiba muncul rasa sesak di dada. Rafael Syaira. Aku mengulang lirih. Jari telunjukku menyentuh permukaan tinta emas yang berkilau itu. Lucu ya, Nay, gumamku sendirian. Semua orang bilang kami pasangan sempurna, tapi kenapa aku malah ngerasa kosong? Malam mulai turun perlahan, dan lampu gantung di ruang tamu menyala, menebar cahaya kuning hangat. Aku mengambil ponsel, menatap layar yang menampilkan foto kami berdua, di pantai, dengan senyum lebar. Foto yang dulu membuatku bahagia kini terasa seperti topeng yang menutupi sesuatu. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nama Rafael muncul di layar. Aku langsung tersenyum. Tapi senyum itu perlahan memudar begitu ku dengar nada suaranya. Sayang, maaf banget. Aku lembur lagi malam ini. Klienku dari luar kota dadakan datang. Katanya cepat, terdengar agak gugup. Oh, ya nggak apa-apa, jawabku pelan. Tapi kamu nggak lupa besok kita fitting baju, kan? Ah iya, tenang aja. Aku pasti datang, katanya. Lalu tiba-tiba ada suara tawa lembut di latar belakang. Suara wanita. Aku terdiam. Raf, kamu di mana? Di kantor. Kenapa? Jawabnya cepat. Kayaknya aku dengar suara orang tertawa. Oh, itu klienku. Kok? Lagi nunggu makanan datang? Kita meeting sambil makan malam.
Oh, udah ya, aku lanjut dulu. Nanti aku kabarin kalau udah selesai. Sambungan terputus. Tapi suaranya, ada nada asing di sana. Nada yang tidak kukenal. Aku menatap layar ponsel yang kini gelap, lalu mengembuskan napas panjang. Ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Semacam firasat buruk yang menelusup pelan ke dalam hati. Aku mencoba menepisnya. Aku mencoba percaya. Tapi jujur, malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa takut. Kupandangi lagi undangan di meja. Setiap kartu tampak seperti janji yang belum tentu ditepati. Aku menyentuhnya satu persatu, seolah mencari keyakinan yang mulai hilang. Dari luar, terdengar suara angin malam menelusup lewat jendela yang sedikit terbuka. Langit gelap, tapi aku tidak sempat menutupnya. Aku hanya duduk diam, menatap kosong ke arah undangan. Pikiran mulai berkelana ke banyak hal. Tentang Rafael, tentang masa lalu kami, tentang seberapa sedikit yang sebenarnya ku tahu tentang hidupnya sebelum kami bertemu. Ia jarang bercerita tentang keluarganya. Katanya, orang tuanya sibuk dan tinggal di luar kota. Ia juga jarang mengenalkanku pada teman-temannya, dengan alasan mereka nggak begitu penting. Dulu aku percaya saja, tapi malam itu, semua hal kecil yang dulu kuanggap sepele mulai terasa mencurigakan. Malam makin larut. Aku berjalan ke dapur, menuang segelas air, lalu kembali duduk di depan tumpukan undangan. Aku tersenyum getir. Lucu ya, Ra? Semua orang sibuk nyebar undangan bahagia kita, tapi aku malah takut ini undangan menuju neraka. Aku tertawa pelan, tapi air mataku jatuh juga. Dan aku belum tahu, air mata itu adalah yang pertama dari banyak yang akan menetes karena pria itu. Aku tidak tahu bahwa di balik janji-janji manisnya, Rafael menyimpan rahasia yang akan mengubah seluruh hidupku. Bahwa undangan yang kusebar dengan penuh cinta ini, bukanlah undangan ke pesta bahagia, melainkan undangan ke medan perang, di mana aku akan kehilangan kepercayaan, cinta, dan sebagian dari diriku sendiri. Dan malam itu, aku belum tahu bahwa hidupku yang sempurna di mata semua orang baru saja retak tanpa suara. Rafael selalu terlihat sempurna di mata semua orang. Pria dengan senyum tenang, tutur kata yang lembut, dan sikap penuh hormat pada siapapun. Ia tipe pria yang sulit dicurigai, karena setiap geraknya tampak tulus, atau setidaknya, dulu aku berpikir begitu. Namun beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berubah. Awalnya hal-hal kecil, telepon yang sering tak dijawab, pesan yang dibaca tapi tak dibalas, atau alasan rapat mendadak yang entah mengapa selalu terjadi setiap malam Jumat. Aku menepis semua itu dengan logika yang menenangkan. Aku pikir, ya wajar, mungkin dia memang sibuk. Lagi pula aku sendiri tenggelam dalam pekerjaan. Sebagai direktur utama sebuah perusahaan teknologi yang kupimpin sejak usiaku 26 tahun, jadwalku padat. Pagi rapat, siang presentasi, malam seringkali lembur di kantor untuk memastikan proyek terbaru berjalan sempurna. Aku terlalu fokus membangun masa depan yang stabil untuk kami berdua, tanpa sadar bahwa masa depan itu mungkin hanya milikku seorang. Tapi malam itu, sesuatu dalam diriku terguncang. Raf, besok malam Mama mau ngajak kita makan bareng di rumah. Ada keluarga besar juga. Kamu bisa datang, kan? Tanyaku di telepon sambil menatap layar laptop yang masih menampilkan laporan keuangan. Hening sejenak. Besok malam, ya? Kayaknya aku nggak bisa. Sayang, aku capek banget akhir-akhir ini. Jawabnya datar. Aku berhenti mengetik. Capek? Tapi kamu udah janji mau kenalan sama Om Hasan, sepupu Mama. Dia pengen banget ketemu kamu. Aira, tolong ngerti. Ya, aku cuma butuh istirahat. Lagi banyak banget pikiran di kantor. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan nada kecewa. Iya deh, aku ngerti. Terima kasih. Kamu emang calon istri terbaik. Setelah itu telepon ditutup, menyisakan diam yang dingin. Tapi anehnya, aku tak merasa lega setelah mendengarnya. Rafael biasanya akan menjelaskan panjang lebar jika menolak sesuatu. Tapi kali ini tidak. Jawabannya singkat, hambar,
seolah sedang menjaga jarak. Aku menatap layar ponsel beberapa detik, berharap ada pesan susulan. Tak ada. Malam itu aku menatap pantulan wajahku di jendela kantor. Wajah wanita yang berusaha tersenyum meski dadanya terasa berat. Ada pertanyaan yang mulai muncul, tapi aku menahannya. Aku tidak mau terlihat seperti wanita cemburuan. Tidak sekarang, tidak di masa-masa menjelang pernikahan. Namun tanda-tanda itu terus muncul. Suatu pagi, aku tanpa sengaja melihat namanya aktif di aplikasi pesan sekitar pukul 2 dini hari. Saat kutanya, ia hanya menjawab, "Gak bisa tidur, lagi baca laporan." Padahal, aku tahu betul, Rafael bukan tipe orang yang suka kerja tengah malam. Lalu ada hari di mana ia tiba-tiba mengganti kata sandi ponselnya. Aku baru ganti password, takut dataku kehapus lagi. Katanya ringan. Aku mengangguk. Meski dalam hati menolak percaya sepenuhnya. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak kuhiraukan. Parfum berbeda yang kadang tercium dari bajunya, perubahan gaya rambut, bahkan cara dia menatapku yang tak sehangat dulu. Senyumnya masih ada, tapi matanya seolah berbicara hal lain. Suatu malam aku memutuskan untuk mendatangi apartemennya tanpa memberi kabar. Aku membawa makanan kesukaannya, ayam bakar madu dan jus alpukat buatan sendiri. Kupikir, mungkin dia hanya butuh perhatian kecil. Namun saat tiba di depan pintu, aku mendengar suara di dalam. Bukan hanya suaranya, tapi tawa wanita lain. Suara lembut, renyah, yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku berdiri di sana beberapa menit, berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin itu televisi. Tapi langkah-langkah kecil yang terdengar mendekat membuatku panik. Aku cepat-cepat berbalik dan pergi sebelum siapapun membuka pintu. Dalam perjalanan pulang, aku menatap jalanan kota yang dipenuhi lampu-lampu neon. Semuanya terasa kabur, seperti ada kabut tebal di antara pikiranku dan kenyataan. Aku ingin menangis, tapi aku menolak. Aku menegakkan kepala, menguatkan hati. Tidak mungkin Rafael seperti itu. Aku terlalu lelah, pikiranku saja yang berlebihan. Beberapa hari kemudian, ia datang ke kantorku dengan senyum lebar. Membawakan bunga lili putih, bunga favoritku. "Maaf ya, aku sibuk banget belakangan ini," katanya sambil menatapku lembut. "Aku nggak mau kamu ngerasa diabaikan." Aku hanya tersenyum, menyembunyikan kegelisahan yang menggantung di hati. "Gak apa-apa, aku ngerti kok. Aku juga sibuk." Ia memelukku, dan untuk sesaat, aku ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di pelukannya itu, ada sesuatu yang berbeda. Ia menciumku dengan terburu-buru, seolah sedang menutupi sesuatu. Aku menatapnya dalam-dalam, berharap menemukan ketulusan di matanya. Namun yang kulihat hanyalah bayangan asing, seperti seseorang yang tengah menyembunyikan dosa besar. Dan malam itu, sebelum tidur, aku kembali menatap layar ponselku. Ada dorongan aneh dalam diriku untuk mencari tahu lebih jauh. Aku membuka media sosialnya, menelusuri unggahan lama, komentar, dan tanda suka yang ia berikan. Tak ada hal mencurigakan, sampai aku menemukan satu nama yang berulang kali muncul di setiap postingannya, Nadine. Wanita itu meninggalkan komentar ringan di banyak foto Rafael. Kadang hanya emoji senyum, kadang kata-kata singkat seperti, "Keren banget, Raf." Rafael tak pernah menyebut siapa dia. Tapi naluriku mulai berbisik keras. Ada sesuatu di antara mereka. Aku menutup ponsel, mencoba tidur. Tapi mataku tak bisa terpejam. Kata, lelah, yang ia ucapkan malam itu terus bergema di kepala. Lelah, atau takut ketahuan? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari, mungkin aku bukan sedang menunggu hari pernikahanku, tapi sedang berjalan menuju hari di mana seluruh kebohongan akan terbuka satu persatu. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya muncul di balik gedung-gedung tinggi di luar jendela apartemenku. Aku duduk di meja makan, secangkir kopi masih mengepulkan uapnya, sementara laptopku terbuka dengan ratusan email yang menunggu balasan. Hari itu harusnya seperti pagi biasanya, sibuk, teratur, dan penuh rencana.
Tapi takdir rupanya memilih cara lain untuk menghancurkan seluruh keseimbanganku. Ponselku bergetar pelan di sisi meja. Awalnya aku tak terlalu peduli. Kukira hanya notifikasi grup kantor. Namun saat kulihat layar ponsel, sesuatu membuat napasku tertahan. Nomor tak dikenal. Dan di bawahnya, satu pesan pendek. Kamu yakin mau menikah dengan Rafael? Aku menatap pesan itu cukup lama. Mungkin lebih dari 1 menit. Jantungku berdegup cepat tanpa alasan yang jelas. Kata-kata itu seperti pisau kecil yang menembus perlahan. Tak terasa di awal, tapi menyakitkan saat mulai dalam. Kualihkan pandangan ke jendela, berusaha menenangkan diri. Tapi bayangan Rafael langsung muncul di kepalaku. Senyumnya, suaranya, caranya memelukku, caranya berbohong. Kalau memang dia berbohong. Aku menarik napas panjang, mencoba bersikap tenang. Lalu, jemariku mengetik cepat. Siapa kamu? Beberapa detik sunyi. Tak ada tanda, mengetik, di layar. Aku meneguk kopi, tapi rasanya hambar. Detik terasa panjang, seperti menunggu hasil vonis yang bisa mengubah hidupku. Dan kemudian, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan baru masuk, kali ini disertai foto. Tanganku refleks gemetar saat kubuka. Foto itu buram, diambil dari kejauhan, tapi cukup jelas untuk membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Rafael, pria yang akan kunikahi 2 minggu lagi, berdiri di depan sebuah rumah sederhana, mengenakan kemeja putih dan celana jeans. Di sampingnya, 2 wanita. Yang satu mengenakan gamis dan hijab biru muda, memegang tangan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Yang satunya lagi, tampak lebih muda, menggendong bayi perempuan dengan wajah mirip Rafael. Aku membeku. Detik berikutnya, pesan lain masuk. Mereka memanggilnya, Ayah. Aku menjatuhkan ponsel ke meja. Bunyi, klak, terdengar nyaring di ruangan yang tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Kedua tanganku gemetar hebat, mataku buram, dan napasku memburu seperti habis berlari jauh. Aku ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini hanya kebohongan seseorang yang iri, tapi foto itu terlalu nyata. Aku memperbesarnya dengan gemetar. Wajah Rafael terlihat jelas. Tersenyum lembut, membungkuk sedikit, menyalami seorang tetangga yang lewat. Bukan foto editan. Bukan kebetulan. Aku menatap layar itu lama sekali, tanpa sadar air mataku mulai menetes, jatuh ke layar ponsel, memburamkan gambar yang sudah cukup menghancurkan. Rasanya seperti seseorang menarik keluar jantungku dengan tangan kosong. Setelah beberapa saat, aku memaksa diri mengetik balasan. Apa maksudmu? Siapa mereka? Tapi pesan itu tak terkirim. Nomor tersebut tiba-tiba hilang dari layar, seperti terhapus, atau mungkin diblokir. Aku mencoba menelepon. Nada dering tak terdengar. Nomornya sudah tidak aktif. Aku bersandar di kursi, menatap langit-langit. Dunia seolah berputar pelan di sekelilingku, tapi aku sendiri berhenti bergerak. Tubuhku terasa berat, tapi pikiranku berlari kemana-mana. 2 wanita, anak-anak, mereka memanggilnya ayah. Kalimat itu berputar terus di kepalaku, menghantam kesadaranku berulang kali. Aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu foto lama, mungkin mereka keluarganya, tapi bukan istri. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Namun hatiku tahu, tidak. Tatapan Rafael di foto itu bukan tatapan orang asing terhadap orang lain. Itu tatapan seorang suami, seorang ayah. Tatapan yang hangat, penuh kebiasaan. Tanganku bergetar saat menekan nomor Rafael. Nada tunggu pertama, kedua, ketiga. Tak diangkat. Aku mencoba lagi. Kali ini dengan lebih keras. Sampai akhirnya terdengar suaranya di ujung sana. Halo, sayang. Kenapa? Suaranya terdengar biasa saja, seperti tidak ada apa-apa. Hatiku hancur. Suara itu, yang selama ini membuatku merasa aman, kini terdengar seperti racun yang meresap perlahan ke nadi. Raf, suaraku serak. Kamu di mana sekarang? Di kantor. Kenapa? Jawabnya cepat,
Terlalu cepat. Beneran di kantor? Iya. Emang kenapa sih? Aku terdiam sesaat, menatap lagi foto itu di layar ponsel. Aku cuma pengen nanya sesuatu. Kamu pernah nikah sebelumnya? Di seberang sana, hening. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Lalu suara napas berat terdengar. Aira, kamu kenapa nanya gitu? Jawab aja. Suaraku mulai bergetar. Sayang, kamu salah paham. Aku. Klik. Telepon terputus. Aku tertegun, menatap layar yang kini gelap. Ia menutup telepon. Bukan menenangkan, bukan menjelaskan. Ia memilih kabur. Tanganku menutupi wajah. Air mataku jatuh tanpa suara. Kali ini aku tak bisa lagi menipu diriku sendiri. Semua tanda-tanda yang dulu kuanggap kecil, telepon larut malam, alasan lembur, pesan yang dihapus, parfum yang berbeda, semuanya kini bersatu menjadi satu jawaban yang menyesakan. Dia sudah berbohong sejak awal. Kupandangi lagi foto itu. 2 wanita, 2 rumah tangga, 2 dunia yang tak pernah kucurigai ada di balik kata cinta. Dan aku, wanita bodoh yang tengah bersiap menjadi istri ketiga. Kopi di mejaku sudah dingin. Matahari akhirnya muncul dari balik gedung. Tapi rasanya seperti tak ada lagi cahaya di hidupku. Aku menatap bayangan diriku di layar ponsel, dengan mata bengkak dan wajah kusam. Aku berbisik lirih, hampir tak terdengar. Baik, Rafael. Kalau kamu pikir aku gak akan tahu, kamu salah besar. Itu bukan hanya kalimat kecewa. Itu adalah awal dari amarah yang perlahan bangkit. Amarah yang akan membawaku pada sisi diriku yang tak pernah kusadari sebelumnya. Aku tidak tidur selama 2 malam berturut-turut. Kepalaku penuh dengan pertanyaan yang berputar tanpa henti. Siapa sebenarnya Rafael? Siapa pria yang selama ini kupeluk dengan kepercayaan penuh, yang kusebut calon suami, yang kupikir akan menjadi masa depanku? Setelah menerima foto itu, aku tahu satu hal pasti. Aku tak bisa hanya menunggu kebenaran datang. Aku harus mencarinya sendiri. Sebagai seorang CEO, aku terbiasa menelusuri jejak, membaca pola, dan menganalisis data. Tapi kali ini, yang kucari bukan sekadar angka. Yang kucari adalah kebenaran tentang hidupku sendiri. Aku memulai dari hal sederhana. Nomor ponsel Rafael. Aku meminta salah satu staf IT perusahaanku, Rudy, untuk membantuku. Ia tak tahu siapa Rafael sebenarnya bagiku. Coba bantu lacak aktivitas online dari nomor ini, Ruth. Aku curiga ada yang aneh. Kataku dengan nada profesional. Baik, Bu Aira. Nanti sore saya kirim hasilnya. Aku menunggu dengan jantung berdebar. Sore itu, Rudy kembali dengan ekspresi bingung. Nomor ini sering aktif di 2 lokasi berbeda dalam seminggu terakhir. Bandung dan Surabaya. Aku mengerutkan kening. Bandung dan Surabaya? Iya. Dan yang lebih aneh, dua-duanya sering aktif dari alamat IP rumah, bukan kantor. 2 rumah, 2 lokasi. Hatiku mencelos. Malam itu, aku tak bisa duduk diam. Aku mencari di internet, menelusuri media sosial dengan nama-nama yang mungkin terkait dengan Rafael. Aku mulai dari nama belakang yang pernah ia sebutkan saat melamar dulu, Rafael Ardiansyah. Ratusan hasil muncul. Tapi satu nama menarik perhatianku, Rafael A. Pratama. Profilnya terlihat asing, tapi wajahnya, tak salah lagi, itu dia. Hanya saja, foto profilnya memperlihatkan dirinya sedang memangku anak kecil. Anak yang sama seperti di foto yang dikirim orang misterius tempo hari. Aku menggulir layar dengan hati bergetar. Ada seorang wanita berhijab di sana, foto pernikahan mereka, dengan caption, 2 tahun sudah, semoga keluarga kecil kita selalu dilindungi Allah. Tanggalnya, 3 tahun lalu. 3 tahun. Rafael sudah menikah 3 tahun. Sementara ia baru bersamaku 1 tahun terakhir. Aku menatap layar laptop lama sekali. Tak percaya. Lalu air mataku jatuh begitu saja, membasahi keyboard. Aku bukan hanya dikhianati, aku dibohongi dengan teliti. Dari awal, dari setiap senyumnya,
dari setiap tatapan matanya. Tapi semuanya belum selesai. Karena malam berikutnya, aku menemukan sesuatu yang lebih parah. Dalam pencarianku, aku menemukan akun lain di platform berbeda. Kali ini fotonya bersama wanita lain, tanpa hijab, dengan latar belakang sebuah rumah di Surabaya. Captionnya menyakitkan. Istriku tersayang, separuh jiwaku. Terima kasih sudah sabar menungguku pulang. Tanggal unggahannya? Setahun lalu. Dan saat kuklik kolom komentar, ada seseorang menulis, "Lucu banget anakmu, Raf. Mirip kamu banget." Anakmu. Hatiku seperti ditusuk. Aku tertegun di depan layar. Jadi bukan satu, tapi dua. Dua istri. Dua kebohongan besar. Dua hidup yang ia bangun di belakangku. Aku butuh bukti. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bukan hanya melalui layar. Maka aku mengatur perjalanan. Hari pertama ke Bandung. Hari kedua ke Surabaya. Dua kota, dua kenyataan yang sama pahitnya. Di Bandung, aku menyamar sebagai klien perusahaan arsitektur milik sepupu istri pertamanya. Dari sanalah aku mendapatkan alamat rumah mereka. Rumah kecil tapi rapi, dengan taman mungil di depan. Seorang wanita keluar membawa jemuran. Wajahnya lembut, senyumnya hangat. Ia menatap anaknya yang bermain sepeda sambil tertawa. Dan tak lama kemudian, Rafael keluar dari dalam rumah itu. Mengenakan pakaian santai, menunduk, mencium kening anaknya dengan penuh kasih. Aku berdiri di seberang jalan, bersembunyi di balik kaca mobil. Tanganku menggenggam kuat kemudi, tapi seluruh tubuhku gemetar. Aku menutup mulut agar tak menjerit. Begitu tenangnya ia di sana, seolah hidupnya tanpa beban, seolah aku tak pernah ada. Hari berikutnya, aku terbang ke Surabaya. Kali ini aku datang ke alamat lain yang kudapat dari laporan IP. Rumah itu lebih besar, bergaya minimalis modern. Di halaman depan, tampak wanita muda sedang menyiram bunga sambil berbicara dengan bayi yang digendongnya. Lalu pintu terbuka. Rafael lagi. Dengan pakaian berbeda, tapi dengan gestur yang sama. "Hah, manis." Ia mendekat, mencium kening wanita itu, menepuk pelan bahunya, lalu mengangkat bayi itu tinggi-tinggi sambil tertawa. Aku menatap mereka dari balik kacamata hitam, kali ini tanpa air mata. Tidak ada lagi sedih. Tidak ada lagi bingung. Yang tersisa hanya rasa jijik. Bagaimana mungkin seorang pria bisa berperan sebaik itu di 3 panggung sekaligus? Suami romantis, ayah penyayang, dan calon pengantin idaman? Bagaimana mungkin aku, Aira Prameswari, seorang CEO yang dikenal tegas dan tajam membaca karakter manusia, bisa tertipu oleh kebohongan sekeji ini? Aku menatap Rafael dari kejauhan, sosok yang dulu kukira cinta sejati. Kini aku hanya melihat penipu dengan wajah malaikat. Aku tidak menyalakan mobil. Aku hanya duduk diam, menatapnya lama-lama, sampai ia masuk rumah lagi. Lalu aku tersenyum. Senyum getir, tapi penuh tekad. Karena di saat itu aku tahu, permainan ini belum berakhir. Rafael boleh punya 2 istri yang tersembunyi. Tapi ia belum tahu, wanita ketiganya bukan korban biasa. Aku, Aira Prameswari, tidak akan menangis lagi. Aku akan membuatnya menyesali setiap kebohongan yang pernah ia katakan, dengan cara yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Langit sore itu mendung, seolah ikut menahan napas untuk apa yang akan terjadi. Aku datang lebih awal ke kafe tempat kami dulu pertama kali bertemu. Tempat yang dulu terasa hangat, kini terasa dingin dan penuh kenangan palsu. Aroma kopi yang dulu membuatku nyaman, kini justru memualkan. Aku duduk di sudut yang sama seperti dulu, di dekat jendela besar yang menghadap ke taman kecil. Dari balik kaca, bayangan diriku terlihat pucat, namun mataku tajam, bukan lagi mata seorang wanita yang sedang jatuh cinta, melainkan mata seseorang yang siap menuntut keadilan atas pengkhianatan. Beberapa menit kemudian, Rafael datang. Mengenakan kemeja putih yang rapi, senyum kecil terlukis di wajahnya seolah dunia baik-baik saja. Ia bahkan sempat melambaikan tangan, seakan ini adalah pertemuan romantis seperti dulu. "Sayang, kamu udah lama nunggu?" Suaranya terdengar ringan.
Aku menatapnya tajam, menahan diri agar tidak langsung meluapkan amarah. Duduk, kataku datar. Dia menurut, tapi ekspresinya mulai berubah ketika melihat tatapanku yang tak seperti biasanya. Aku tahu semuanya, Rafael. Kalimat itu meluncur pelan, tapi cukup membuatnya terdiam. Ia memutar cangkir kopi di tangannya, pura-pura tenang. Aira, aku bisa jelaskan. Semua ini nggak seperti yang kamu pikir. Aku tersenyum sinis. Oh, maksudmu, dua istrimu di Bandung dan Surabaya itu cuma figuran? Atau aku yang kamu ajak menikah ini cuma proyek ketiga? Senyum di wajahnya pudar. Tapi alih-alih panik, dia justru menarik napas panjang dan menatapku dengan pandangan yang membuat perutku mual. Aira, mereka nggak penting lagi buat aku. Aku udah bosan sama mereka. Kamu beda. Kamu istimewa. Dia bersandar ke kursi, lalu melanjutkan dengan nada yang membuat darahku mendidih. Aku ingin kamu jadi istri ketigaku, yang terakhir. Tamparan itu mendarat di pipinya sebelum aku sadar tangan ini bergerak. Suara kerasnya membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Apa kamu pikir aku perempuan bodoh yang mau jadi pelengkap dosa? Suaraku bergetar, tapi bukan karena lemah, melainkan karena menahan amarah yang hampir meledak. Rafael menyentuh pipinya yang memerah, menatapku dengan ekspresi campuran antara kaget dan kesal. Aira, kamu nggak ngerti. Dunia ini nggak sesederhana hitam dan putih. Aku punya tanggung jawab. Jangan bicara tentang tanggung jawab kalau kamu nggak tahu artinya. Potongku tajam. Aku mengeluarkan ponsel dari tas, memperlihatkan foto-foto yang dikirim orang misterius itu. Lihat ini. 2 keluarga yang kamu sembunyikan. 2 wanita yang kamu nikahi. 2 rumah yang kamu isi dengan kebohongan. Ia terdiam, matanya gelisah menatap layar. Untuk sesaat, wajahnya kehilangan seluruh topeng tenang itu. Tapi kemudian ia kembali mencoba tersenyum, pura-pura tidak terguncang. Dengar, Aira, kamu terlalu emosional. Dunia ini nggak bakal paham kalau kamu bikin skandal kayak begini. Kamu punya reputasi. Bayangin kalau orang tahu kamu batal nikah karena... Aku berdiri tiba-tiba, menarik napas dalam-dalam agar tidak menjerit di depan semua orang. Reputasiku? Kamu pikir aku takut kehilangan reputasi? Aku lebih takut kehilangan diriku sendiri karena terus mencintai orang sebusuk kamu. Beberapa pasang mata menatap kami. Suara hujan mulai terdengar di luar, rinainya menimpa jendela kaca, seolah langit ikut menegaskan akhir dari hubungan ini. Rafael mencoba menyentuh tanganku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku lagi, kataku dingin. Ia menatapku dengan mata yang mulai menunjukkan rasa takut. Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia pikir bisa ia kuasai. Aku nggak akan diam, Rafael. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Dan percayalah, kamu belum tahu siapa aku. Aku menatapnya lurus, lalu meninggalkannya di sana. Sendirian di meja yang dulu pernah jadi saksi cinta, kini jadi saksi kehancuran. Langkahku berat tapi pasti. Setiap derap sepatu di lantai kafe terdengar seperti gema kekuatan baru. Aku tahu, perang ini baru dimulai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku masih ingat betul hari ketika semua telepon masuk bertubi-tubi. Suara notifikasi dari ponsel seolah tak memberi jeda untuk bernapas. Dunia luar panik, tapi di dalam diriku, hanya ada keheningan. Keputusan sudah kuambil. Tidak ada jalan kembali. Satu persatu aku menghubungi pihak penyelenggara. Suaraku tenang, nyaris tanpa emosi. Maaf, acara tanggal 12 dibatalkan. Ya, seluruh pembayaran akan saya tanggung. Tidak perlu konfirmasi lebih lanjut. Aku bicara dengan ritme datar, seolah yang kubatalkan hanyalah rapat bisnis, bukan pernikahan yang sudah direncanakan berbulan-bulan. Ketika kututup telepon terakhir, aku menatap ruangan di sekelilingku, rumah yang dipenuhi bunga pesanan untuk acara nanti, hiasan meja, kotak souvenir yang sudah disusun rapi di lantai. Semuanya kini terasa seperti sisa mimpi yang busuk. Aku berjalan ke cermin besar di ruang tamu. Wajahku tampak letih. Mata sembab karena malam-malam tanpa tidur.
Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda, keteguhan. Aku, Aira Prameswari, akhirnya berdiri di atas keputusan yang tak semua orang berani ambil. Hari itu, sekretarisku, Lani, datang tergopoh-gopoh. Wajahnya bingung. Bu, benar acara pernikahannya dibatalkan? Semua orang di kantor pada ngomongin, Bu. Bahkan media lokal udah mulai nanya-nanya. Aku mengangguk pelan, menatapnya dengan tenang. Iya, Lani. Tolong siapkan pernyataan resmi. Sederhana saja. Tidak perlu alasan pribadi. Ia menatapku ragu, lalu mengangguk pelan. Baik, Bu. Setelah Lani pergi, aku duduk sendirian di ruang kerja. Di mejaku masih tergeletak foto prewedding yang belum sempat kugantung. Aku dan Rafael tersenyum di tepi pantai. Aku menatapnya lama. Senyumku di foto itu terlihat tulus. Terlalu tulus untuk seorang yang tak tahu bahwa dirinya sedang disiapkan menjadi istri ketiga. Perlahan, aku ambil bingkai itu, lalu kubuka dan kulemparkan fotonya ke tempat sampah. Malamnya, pesan dari berbagai orang datang silih berganti. Aira, serius kamu batal nikah? Kenapa sih? Kok mendadak banget? Jangan gegabah, mungkin cuma salah paham. Aku tidak menjawab satu pun. Aku lelah menjelaskan sesuatu yang bahkan tak layak dijelaskan. Sampai sebuah pesan dari Rafael masuk. Kamu masih punya waktu buat mikir ulang. Aira, aku bisa atur semuanya. Jangan rusak hidupmu karena emosi sesaat. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kalimatnya terasa begitu sombong. Seolah dia masih punya kendali atas pilihanku. Aku mengetik balasan perlahan, tanpa gemetar, tanpa marah. Hidupku justru baru dimulai setelah aku berhenti percaya padamu. Aku tekan tombol kirim, lalu memblokir nomornya. Rasanya seperti melepaskan beban besar yang menekan dadaku selama berminggu-minggu. Namun dunia luar tidak diam. Beberapa hari kemudian, media mulai menulis berita. Pernikahan CEO muda Aira Prameswari dengan pengusaha Rafael dibatalkan mendadak. Gosip tidak sedap menyelimuti hubungan mereka. Aku duduk di ruang rapat, membaca berita itu di layar laptop. Para rekan kerja yang biasanya segan kini saling berbisik di belakangku. Tapi aku hanya menutup laptop itu perlahan dan berkata, lanjutkan rapatnya. Aku tahu, mereka akan menilai. Akan ada yang mengasihani, ada pula yang menertawakan. Tapi aku tak lagi gentar. Karena saat seseorang berani keluar dari kebohongan, itu bukan kegagalan. Itu kemenangan yang belum semua orang bisa pahami. Malamnya aku berdiri di balkon rumah, memandangi kota yang berkilau di bawah sana. Angin malam menyentuh wajahku lembut, membawa perasaan yang campur aduk antara luka dan lega. Di dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Kau sudah cukup kuat untuk kehilangan siapapun yang tak pantas bersamamu. Dan entah kenapa, malam itu aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku bebas. Hari itu, kalender di dinding masih menandai tanggal 12, hari yang seharusnya menjadi momen sakral dalam hidupku. Hari ketika aku harusnya berjalan di pelaminan, tersenyum dalam balutan kebaya putih, disaksikan ratusan tamu. Tapi takdir memilih jalan lain. Dan kali ini, aku tak berniat menjadi korban lagi. Rafael pikir aku akan diam, menangis, dan menutup diri. Ia salah besar. Aku bukan perempuan yang hanya tahu meratapi nasib. Aku adalah Aira Prameswari, perempuan yang membangun perusahaan teknologi dari satu meja kecil di kos sempit, hingga kini menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di Jakarta. Dan jika Rafael sudah berani bermain di wilayahku, dunia bisnis, maka di sanalah aku akan menjatuhkannya. Beberapa malam aku tidak tidur. Di ruang kerja yang remang, aku menelusuri data demi data. Semua akses perusahaanku kubuka, mencari setiap celah di mana Rafael menyusup. Ternyata benar, ada proyek fiktif bernilai miliaran, dengan dokumen yang memalsukan tanda tanganku. Ia meminjam nama dan reputasiku untuk menarik investor luar negeri. Semuanya rapi, nyaris sempurna. Jika aku tak curiga lebih dulu,
Mungkin aku sudah terlibat dalam kejahatannya tanpa sadar. Aku menatap layar laptop sambil menahan napas. Jadi ini, Rafael, bukan cuma hatiku yang kau tipu, tapi juga namaku yang kau jual. Tanganku mengepal. Tapi aku tahu, balas dendam terbaik bukan dengan emosi, melainkan dengan kehancuran yang tenang dan elegan. Keesokan harinya, aku memanggil sekretarisku, Lani. Siapkan daftar tamu undangan untuk acara syukuran minggu depan, kataku datar. Lani mengerutkan dahi. Syukuran, Bu? Bukannya, acaranya sudah dibatalkan. Aku tersenyum tipis. Justru itu, Lani. Hari yang seharusnya jadi pernikahan, akan jadi awal baru. Undang semua investor, mitra bisnis, dan media. Katakan, aku ingin berbagi kabar penting. Lani menatapku seolah ingin bertanya lebih jauh, tapi urung. Mungkin karena tatapanku yang terlalu serius malam itu. Setelah ia pergi, aku menelepon tim hukumku. Pak Dimas, saya butuh berkas lengkap soal transaksi Rafael. Semua proyek yang melibatkan namanya sejak 6 bulan terakhir. Cek legalitasnya, kirim ke saya sebelum hari Sabtu. Suara di seberang terdengar kaget. Bu, itu banyak sekali. Ada kemungkinan melibatkan beberapa investor besar, termasuk dari luar negeri. Justru itu yang saya mau, jawabku pelan, tapi tajam. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai yang aku kendalikan sendiri. Aku bekerja siang malam, menyiapkan semua bukti, menandai setiap titik lemah Rafael. Di satu sisi, rasa sakit karena pengkhianatannya masih ada. Tapi anehnya, kini rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Di luar, dunia masih ramai membicarakan pembatalan pernikahanku. Media sosial penuh spekulasi. Ada yang bilang aku ditinggalkan. Ada yang menuduh aku yang berselingkuh. Tapi aku tidak membantah satupun. Biarlah mereka bersuara sesuka hati. Karena dalam waktu dekat, aku yang akan bicara, dan dunia akan diam. Malam sebelum acara, aku berdiri di depan cermin dengan gaun hitam elegan yang khusus kupesan untuk hari itu. Tidak ada putih, tidak ada kebaya pengantin, hanya warna gelap yang memantulkan ketegasan. Di balik pantulan kaca, aku melihat diriku sendiri. Mata tajam, senyum dingin, dan hati yang tak lagi rapuh. Aku tidak akan menuntutmu, Rafael, bisikku pelan. Aku hanya akan menunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya. Dan tepat di hari yang seharusnya aku ucapkan janji suci di altar, aku akan berdiri di atas panggung, bukan sebagai calon pengantin, tapi sebagai wanita yang baru saja menghancurkan penipu ulung dengan caranya sendiri. Hari itu bukan hari pernikahanku. Hari itu adalah hari penghakimanmu. Siang itu, langit Jakarta cerah, seolah tidak tahu bahwa hari itu bukan hari bahagia, melainkan hari pembalasan. Gedung megah di jantung kota sudah berdiri gagah, penuh bunga dan dekorasi yang sebelumnya dipesan untuk acara pernikahan kami. Aku sengaja tidak membatalkan sewa gedung itu. Tidak ada yang tahu rencanaku. Bahkan tim event organizer pun mengira ini hanyalah pesta syukuran yang kusebut dalam undangan. Para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Para investor besar, rekan bisnis, dan bahkan beberapa pejabat pemerintah duduk di barisan depan. Mereka berpikir ini adalah acara perayaan kesuksesan perusahaan baruku. Tidak ada yang tahu bahwa di balik panggung, ada badai yang siap pecah. Aku datang terlambat beberapa menit, dengan gaun hitam berpotongan anggun, rambut disanggul rapi, wajah tanpa senyum. Begitu aku melangkah masuk, semua kepala menoleh. Beberapa berbisik lirih. Itu Aira, katanya gagal nikah. Tapi kok tetap bikin acara? Luar biasa ya, sekuat itu dia. Aku tersenyum samar, bukan karena bangga, tapi karena aku tahu, mereka akan segera menyaksikan kebenaran yang sesungguhnya. Dan tepat saat aku mengambil posisi di dekat podium, seseorang lain memasuki ruangan. Rafael. Ia datang dengan jas abu-abu muda, senyum yang begitu percaya diri, seolah semua luka dan kebohongan yang ia buat tak pernah terjadi. Ia melangkah anggun, menyalami beberapa tamu penting. Dari jauh, aku bisa melihat bagaimana ia pura-pura rendah hati, pura-pura hangat.
Semua topengnya masih menempel rapat di wajah itu. Ketika matanya bertemu denganku, ia tersenyum lembut, mencoba mendekat. "Aira?" Suaranya pelan tapi penuh manipulasi. "Aku tahu kamu gak bisa jauh dari aku." Aku menatapnya datar, tanpa menjawab. Dia kira aku mengundangnya karena menyesal. Dia kira aku masih mencintainya. Betapa sombongnya dia. Musik pelan terdengar, tanda acara dimulai. Aku melangkah ke podium. Semua mata tertuju padaku, lampu sorot menyinari wajahku yang tenang. Aku menatap hadirin sejenak, menarik napas panjang. "Terima kasih sudah datang," ucapku dengan suara stabil. "Hari ini, saya seharusnya menikah. Tapi ternyata, Tuhan memberi saya alasan yang jauh lebih penting untuk berdiri di sini." Beberapa tamu saling berpandangan. Ada yang bingung, ada yang penasaran. Rafael berdiri di pojok ruangan, masih tersenyum tenang, meski matanya mulai menyipit curiga. Aku melanjutkan, "Selama ini, saya percaya bahwa cinta dan kejujuran bisa berjalan berdampingan. Tapi saya salah. Ada orang yang memakai cinta sebagai topeng, dan kejujuran sebagai alat untuk menipu." Aku menatap layar besar di belakang panggung, memberi isyarat pada tim teknis. Lampu ruangan diredupkan. Suara musik berhenti. Dan layar mulai menyala. Satu persatu foto dan video muncul. Rafael sedang bersama seorang wanita di Bandung, dengan anak kecil yang memanggilnya ayah. Lalu berganti ke rekaman lain, Rafael di Surabaya, berpelukan dengan wanita berbeda, juga bersama anak-anak. Beberapa tamu menahan napas. Ada yang berseru pelan, "Astaga!" Rafael terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat, matanya melebar. Ia berusaha bergerak, tapi dua petugas keamanan yang sudah kusiapkan mendekat, menghalangi langkahnya. Aku tetap berdiri tegak di podium. Suaraku menggema memenuhi ruangan. "Bapak dan ibu sekalian, inilah pria yang selama ini berpura-pura menjadi calon suami saya. Pria yang menjanjikan cinta, tapi menyembunyikan dua istri dan anak-anak di balik kebohongannya. Lebih dari itu, ia juga menggunakan nama dan perusahaanku untuk melakukan penipuan keuangan dan proyek fiktif." Layar kembali berganti, menampilkan bukti dokumen legal, transfer rekening, dan surat palsu dengan tanda tangan digitalku yang dipalsukan. Ruang megah itu kini berubah jadi ruang sidang terbuka. Rafael mulai panik. Ia berteriak, "Aira, matikan itu. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Oh, aku sangat tahu. Aku hanya menunjukkan pada dunia siapa kamu sebenarnya." Suara kamera ponsel para tamu mulai terdengar. Para wartawan yang hadir segera merekam setiap detik. Rafael menunduk, keringat membasahi pelipisnya. Ia tahu, semua sudah berakhir. Tidak hanya hubungannya denganku, tapi reputasinya, bisnisnya, hidupnya. Lampu kembali dinyalakan. Aku menatap hadirin yang masih terdiam, beberapa bahkan menatapku dengan hormat. "Maaf jika acara ini tidak seperti yang kalian harapkan. Tapi bagi saya, ini bukan pesta gagal. Ini adalah bentuk syukur, karena saya tidak menikah dengan penipu." Suara tepuk tangan pelan terdengar dari sudut ruangan, disusul yang lain. Tidak lama kemudian, hampir seluruh tamu berdiri dan bertepuk tangan. Aku menunduk sedikit, lalu berjalan turun dari panggung. Saat aku melewati Rafael yang masih berdiri kaku di tengah ruangan, aku berhenti sejenak di depannya. "Kau ingin aku jadi istri ketigamu," bisikku pelan. "Tapi lihatlah hari ini, aku yang menutup semua pintu hidupmu." Aku berjalan pergi dengan langkah tenang, meninggalkan gedung megah itu tanpa menoleh lagi. Di belakangku, suara kekacauan mulai terdengar. Teriakan, kamera berkilat, wartawan berebut komentar. Tapi aku tidak lagi peduli. Hari itu, seharusnya aku menjadi pengantin. Namun ternyata, aku dilahirkan kembali, bukan sebagai istri, melainkan sebagai wanita yang menghancurkan kebohongan dengan kebenarannya sendiri. Seketika ruangan itu seperti membeku. Tak ada satupun yang berani bersuara. Tatapan para tamu, investor,
Dan rekan bisnis menembus ke arah Rafael yang kini wajahnya memucat seolah darahnya menguap keluar dari tubuhnya. Aira, ini semua salah paham, ucapnya terbata, mencoba tersenyum kaku. Namun suaranya terdengar sumbang, nyaris seperti rintihan orang yang terpojok. Aku berdiri di panggung, tetap tenang. Gaun putih yang tadinya kusiapkan untuk pernikahan kini tampak seperti simbol perang, bersih, dingin, dan berwibawa. Aku menatap Rafael tanpa emosi. Tidak ada salah paham, Rafael. Semua bukti ada di sini. Semua transfer rekening, semua proyek fiktif yang memakai namaku. Kau pikir aku tidak akan tahu? Aku mengangkat satu berkas digital di tabletku, lalu menunjukkannya ke layar besar. Beberapa file transaksi muncul. Aliran dana dari rekening perusahaanku ke rekening pribadi Rafael, ke nama-nama perusahaan fiktif yang baru ia dirikan beberapa bulan lalu. Nama-nama itu sudah kulacak satu persatu, dan semuanya terhubung kedua istrinya yang selama ini ia sembunyikan. Para tamu mulai berbisik. Ya Tuhan, dia menipu Aira? Bukankah Rafael calon suami CEO Aira Group? Bagaimana bisa seberani itu? Rafael melangkah turun dari kursinya, mendekat ke arah panggung. Wajahnya mulai berkeringat. Aira, tolong. Kita bisa bicarakan baik-baik. Ini tidak perlu sampai sejauh ini. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tak lagi mengandung cinta. Kau benar. Ini tidak perlu sejauh ini. Jika saja kau tidak menjadikan aku alat permainanmu. Aku menatap sekeliling, memastikan setiap tamu mendengar dengan jelas. Untuk kalian yang pernah mempercayakan investasi di Aira Group melalui Rafael, saya ingin menyampaikan, dana kalian aman. Karena seluruh rekening ilegal ini sudah saya bekukan sejak 3 hari lalu. Beberapa investor menghela napas lega. Beberapa lainnya bertepuk tangan pelan, tanda dukungan. Namun ada juga yang menatap Rafael dengan penuh kebencian. Satu dari mereka, Pak Lim, investor asal Singapura, bangkit dari kursinya. Rafael, kau mempermainkan uang kami. Kau pikir reputasi kami tidak akan hancur karena ini? Nada suaranya tajam. Rafael menunduk, kehilangan kata-kata. Aku melanjutkan, aku tidak membuat pesta ini untuk membalas dendam. Aku membuatnya agar kebenaran tidak terkubur di balik kebohongan. Dunia bisnis tidak butuh aktor, Rafael. Dunia ini butuh orang jujur. Aku menatapnya untuk terakhir kali, sebelum memalingkan wajah. Mulai malam ini, nama Aira dan perusahaan yang kubangun tidak lagi terikat denganmu. Aku turun dari panggung, langkahku mantap. Suara kamera wartawan yang datang tanpa undangan mulai berdentum dari segala arah. Kilatan flash memantul di dinding marmer. Rafael menutup wajahnya, mencoba kabur dari ruangan, tapi para investor menghadangnya. Mereka mulai melontarkan pertanyaan, bahkan ancaman hukum. Aku berjalan melewati mereka semua tanpa menoleh. Di pintu keluar, aku berhenti sejenak, menatap kerumunan di balik bahuku. Rafael yang dulu tampak gagah kini berdiri seperti pria kalah. Keringat bercucuran, wajah panik, mulut bergetar mencari alasan yang tak lagi berguna. Aku menarik napas panjang. Hari ini seharusnya aku menikah, kataku pelan, namun cukup keras untuk terdengar oleh banyak orang. Tapi ternyata, yang kutandatangani bukan janji suci, melainkan perang melawan kebohongan. Dan aku sudah memenangkannya. Aku melangkah keluar, meninggalkan gedung megah itu diiringi tatapan kagum, simpati, dan decak kagum yang tertahan. Di luar, angin malam menerpa wajahku. Dingin. Tapi kali ini bukan dingin karena kesepian, melainkan karena kebebasan. Aku menatap langit kota yang berkilau di antara gedung-gedung tinggi. Semua cahaya itu memantul di mataku yang basah oleh air mata kebanggaan. Aku bukan lagi calon istri yang tertipu. Aku adalah Aira, perempuan yang tidak hanya disakiti, tapi juga berani berdiri dan melawan. Dan malam itu, reputasi Rafael runtuh seketika. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Masih ada babak lain yang harus kujalani. Babak di mana aku benar-benar menunjukkan siapa aku sebenarnya, dan bagaimana seorang wanita bisa menghancurkan permainan laki-laki dengan elegansi,
tanpa menyentuh satupun senjata selain kebenaran. Kau pikir kehancuran itu datang sekaligus? Ledakan dahsyat yang meruntuhkan segalanya dalam sekejap. Tetapi kehancuran Rafael adalah proses panjang yang terukur. Satu demi satu pintu tertutup, satu demi satu orang yang pernah berdiri di sisinya meninggalkan panggung, sampai tinggal hanya gema nama yang dulunya bergaung di setiap ruangan rapat. Pagi setelah acara di gedung, kantor pusat tempat Rafael bernaung berubah menjadi medan perang administratif. Dewan direksi menggelar rapat darurat. Auditor forensik yang kubayar diam-diam sudah menyerahkan temuan lengkapnya kepada komite audit. Ada bukti transfer yang tak bisa dibantah, kontrak kosong, dan dokumen dengan tanda tangan elektronik yang jelas-jelas dipalsukan dan ditempatkan pada proyek-proyek fiktif. Nama-nama perusahaan, Shell, itu mengarah pada rekening-rekening yang pada akhirnya menuju kepentingan pribadinya dan jaringan keluarganya, bukan untuk pengembangan produk sebagaimana klaimnya. Surat pemberhentian datang padanya seperti putusan mati. Ia dipecat dengan segera dan tanpa hak-hak istimewa. Itu bukan hanya kehilangan jabatan. Itu adalah pelepasan simbol kekuasaan, sebuah legitimasi yang raib dalam sekejap. Dalam hitungan jam, akses kantor, kartu identitas, hingga hak masuk ke gedung dicabut. Rumah dinasnya dikunci oleh pengurus perusahaan. Tim legal melayangkan laporan resmi ke polisi dan OJK, bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan untuk melindungi investor dan karyawan yang telah dirugikan. Media mengejar setiap jejaknya. Berita itu bukan lagi gosip romantis. Itu kasus kejahatan ekonomi dengan korban nyata. Para investor, karyawan yang gaji dan dana pensiunnya berpotensi terancam, supplier yang menagih tanpa dibayar. Kamera mengikuti langkahnya dari satu meja konferensi ke meja konferensi lain tempat ia dulu pernah berpidato dengan penuh percaya diri. Kini setiap sudut itu seperti cermin yang memperlihatkan kebohongan yang dulu ia bangun. Di saat yang sama, dua wanita yang selama ini menjadi bagian lain dari hidupnya, yang kupanggil istri-istri tersembunyi, menerima telepon demi telepon dengan dua nuansa yang berbeda, marah, terluka, dan kemudian dingin. Mereka membaca bukti yang sama yang kutayangkan di acara itu. Mereka melihat transfer, pesan, kontrak fiktif, dan foto-foto yang mengaitkan Rafael ke dua dunia yang selama ini mereka kira hanya milik mereka sendiri. Reaksi mereka bukan ledakan emosi sinetron. Itu pengakhiran yang nyata. Mereka memilih meninggalkan rumah, bukan karena takut, tapi sebagai bentuk pembelaan diri. Istri pertama mengambil anaknya, membawa mereka ke rumah ibunya di Bandung. Istri kedua meninggalkan apartemen di Surabaya dan memutus semua jalur komunikasi. Mereka menutup nomor telepon, menonaktifkan akun media sosial, dan mengajukan gugatan cerai sekaligus menuntut tunjangan darurat. Mereka tidak lagi meminta belas kasihan. Mereka menata kembali hidup yang selama ini dibangun di atas sandaran palsu. Rafael mencoba menambal retakan itu dengan kata-kata. Ia meneleponku, mengirim pesan panjang, memohon dengan nada yang bergetar, "Aira, aku salah. Tolong bantu aku bangkit. Aku akan perbaiki semuanya." Suaranya terdengar kecil di telepon, bukan lagi maskulinitas yang dulu menenangkan, melainkan kepanikan yang menyelinap. Ia menawarkan segala macam kompromi, sumbangan, pengakuan publik, bahkan menyerahkan aset-aset tertentu. Namun di balik kata-katanya, tidak ada janji yang tulus, hanya pria yang panik menghadapi runtuhnya strategemnya. Aku membaca pesan itu di ruang kerja yang tenang. Di luar, gedung-gedung berdengung, namun di dalam, keputusan harus diambil dengan kepala dingin. Banyak orang akan menyangka aku akan menanggapi dengan amarah yang berapi-api, atau dengan belas kasih yang memaafkan. Nyatanya, yang kutulis dan kukirim kepadanya hanyalah kalimat pendek, tegas, tanpa dramatisasi. Bangkitlah tanpa menginjak orang lain, Rafael. Itu pelajaran pertama yang harus kau pelajari. Kata-kata itu bukan hanya penolakan untuk membantunya secara personal. Itu adalah pembelajaran moral. Jika kau jatuh karena menindas, bangkitlah dengan harga diri, bukan dengan memeras lagi. Setelah pemecatan, konsekuensi hukum mulai berjalan. Polisi memanggilnya untuk klarifikasi. Penyidik ekonomi menelusuri aliran dana dan memanggil saksi-saksi. Ban membekukan rekening yang terlibat sampai ada keputusan pengadilan.
Beberapa investor yang merasa paling dirugikan mengajukan laporan pidana tersendiri. Nama Rafael mulai tercatat di beberapa dokumen kepolisian, bukan sebagai calon suami CEO, melainkan sebagai tersangka dalam rangkaian kasus penggelapan dan penipuan. Di ruang sidang pertama, ketika jaksa membacakan dakwaan, Rafael duduk terpaku. Rambutnya tidak lagi tertata rapi, jasnya tampak kusut, wajahnya menua beberapa tahun dalam hitungan bulan. Ia mencoba menjelaskan bahwa ada tekanan, urusan pribadi, dan rasa tanggung jawab yang salah arah. Namun hukum tak menghitung alasan romantis. Laporan audit, transfer antar rekening, dan manipulasi dokumen berbicara lebih keras daripada 1000 alasan. Pengadilan menetapkan jaminan tinggi, ia harus menyerahkan paspor. Status sosialnya menguap, dan dengan itu jaringan pengaruh yang selama ini menepuk punggungnya pun mulai renggang. Dalam privasi yang semakin sempit itu, Rafael jatuh ke putaran introspeksi yang pahit. Tak ada yang menemuinya kecuali pengacara, beberapa kenalan yang dulu mencari keuntungan dari kedekatannya, dan, sesekali, ibunya yang berusaha memberi nasihat. Ia berjalan di apartemen yang terasa hampa, foto-foto pamer kemesraan yang dulu menghiasi ruang tamu kini dikemas dalam kardus, surat cinta yang ditulis dengan tinta hangat disobek, dan kaos kaki anak yang tersisa tanpa tawa di sekelilingnya. Rafael berusaha membangun kembali citra. Ia pergi ke konseling, menghadiri seminar pengelolaan keuangan, mencoba menata ulang kehidupan finansial yang tersisa. Namun upaya-upaya itu di mata publik tampak seperti pertunjukan penyesalan yang dibayar mahal. Beberapa investor mengajukan tuntutan perdata untuk ganti rugi. Perusahaan-perusahaan yang pernah menjalin kontrak dengannya menuntut audit ulang. Rekan-rekan lamanya yang dulu berdiri di sebelahnya kini menghindar, takut terkait. Sementara itu, untukku, fase ini adalah masa kerja panjang tanpa sorotan drama. Aku harus memastikan perusahaan tetap stabil, meredam kepanikan investor, menjamin gaji karyawan, dan memulihkan kepercayaan. Tim hukumku bekerja siang malam untuk restrukturisasi, menegosiasikan kembali pinjaman, dan menutup lubang-lubang yang ditinggalkannya. Aku memutuskan untuk bukan sekadar menghancurkan reputasi orang yang menipuku, aku ingin memurnikan lingkungan bisnis agar penipuan serupa tak mudah terulang. Di luar urusan korporat, ada konsekuensi personal. Teman-teman lama yang tak tahan dengan skandal memilih menjauh. Beberapa kolega yang tadinya ramah menyisakan jarak, entah karena takut terkontaminasi isu atau karena menilai aku telah menjadi magnet masalah. Tapi di antara itu semua, muncul kelompok kecil, orang-orang yang kukenal sejak awal, yang tetap berdiri mendukung. Mereka bukan yang memuji berlebihan, mereka membantu dengan tindakan konkret, memastikan anak buah tetap mendapatkan gaji, memberi nasihat hukum, menyiapkan program rehabilitasi bagi karyawan yang terdampak. Rafael menyaksikan semua itu dari keheningan yang dibuatnya sendiri. Ia kehilangan kedua istri dan anak-anak bukan karena mereka egois, tapi karena mereka pantas memilih hidup yang jujur dan aman. Ia kehilangan reputasi yang dibangun dengan pura-pura. Ia belajar pelan bahwa menipu orang bukan hanya melukai orang. Itu merenggut ruang untuk memulai kembali dengan benar. Di penghujung hari, ketika semua tuntutan administrasi dan hukum dijalankan, Rafael menerima surat keputusan dari pengadilan. Denda besar, kewajiban restitusi, dan pengawasan ketat. Sebuah jerat hukum yang harus ia telusuri langkah demi langkah. Itu bukan akhir dari segala sesuatu. Namun itu adalah pembelajaran keras bahwa tindakan segala jenis tipu daya akan menuntut pembayaran penuh di kemudian hari. Sementara hidupku melanjutkan ritme yang kususun dengan kerja keras, rapat, strategi pemulihan, dan membangun kembali nama perusahaan, ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan kebencian yang membara, melainkan kebijaksanaan yang dingin. Aku tidak merayakan kejatuhan Rafael sebagai kemenangan personal. Aku melihatnya sebagai penegakan batas moral, bahwa dalam permainan bisnis dan cinta, integritas adalah mata uang paling bernilai. Di sela-sela itu, aku menulis memo internal kepada seluruh manajemen. Perketat proses audit internal, verifikasi tanda tangan digital, dan jalankan program perlindungan whistleblower. Aku tak ingin kisahku menjadi jalan bagi orang lain untuk jatuh. Dari kehampaan yang ditinggalkan sang penipu, aku merancang sistem yang akan menjadi benteng. Akhirnya, ketika malam turun dan lampu kota berkedip seperti jarum jam yang terus bergerak,
Aku duduk di balkon kantor. Teleponku sunyi. Di meja, kontrak, laporan forensik, bukti-bukti, semua hal yang kutumpuk dalam beberapa minggu terakhir, terasa berat, tapi bukan beban yang menjerat. Ia adalah bekal agar kejadian serupa tak berulang. Di suatu pagi yang tenang beberapa bulan kemudian, kulihat Rafael di koran lokal, foto kecil di halaman dalam, judul berita, mantan eksekutif dijatuhi sanksi, perjuangan memulihkan nama. Aku tak merasakan kegembiraan yang berlebih. Hanya ketenangan, keadilan berjalan, proses hukum bekerja, dan kehidupan terus bergerak. Kehancurannya mengajarkan banyak hal pada semua pihak. Pada investor yang tak lagi cepat percaya, pada istri-istri yang tak mudah memaafkan kebohongan, pada diriku yang belajar menempatkan batas antara kasih dan kebodohan. Dan pada Rafael, yang harus belajar bangkit, bukan dengan cara yang sama seperti dulu, melainkan dengan cara yang benar, pelan, bertanggung jawab, tanpa merugikan lagi orang lain. Begitulah, sang penipu runtuh, bukan dalam satu ledakan melodramatis, melainkan melalui proses panjang yang memaksa setiap kepingan kebohongan terlihat jelas dan disingkap satu persatu, sampai hanya tersisa kepala yang harus menanggung semua akibat perbuatannya. Mereka baru tahu siapa aku. Selama ini, aku memang memilih diam di balik layar, bekerja dalam senyap, membangun kerajaan bisnis teknologi yang kukembangkan dari kamar apartemen kecil bertahun-tahun lalu. Di setiap rapat penting, aku selalu menempatkan diriku sebagai sosok yang tenang dan efisien, bukan figur glamor yang haus sorotan. Aku percaya, kekuatan sejati tidak perlu diumumkan dengan megafon. Ia cukup dibuktikan lewat hasil dan dampak. Namun kali ini, dunia menyorotku tanpa aku minta. Setelah hari pernikahan yang tak pernah terjadi, itu, video pembongkaranku viral di mana-mana. Rekaman saat aku berdiri di atas panggung, menatap Rafael dengan tenang, lalu menayangkan bukti kebohongannya di hadapan ratusan tamu, menjadi simbol baru, simbol perempuan yang memilih melawan, bukan menangis di sudut ruangan. Judul-judul berita bermunculan di layar. CEO muda batalkan pernikahan setelah bongkar penipuan calon suami. Aira Prameswari, wanita tangguh yang menolak jadi korban kebohongan. Hari pernikahan berubah jadi hari keadilan. Awalnya aku enggan membaca. Aku tidak melakukan semua itu untuk sensasi atau simpati. Tapi lambat laun, aku menyadari, kisahku memberi keberanian bagi banyak perempuan lain. Email masuk bertubi-tubi. Pesan dari orang-orang asing, pegawai, pengusaha kecil, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswi yang baru belajar membangun mimpinya. Mereka menulis bagaimana keberanianku membuat mereka sadar bahwa cinta tidak seharusnya menjadi alasan untuk kehilangan harga diri. Aku membaca setiap kata dengan mata yang hangat, bukan karena merasa bangga, tapi karena tahu perjuanganku tidak sia-sia. Luka yang dulu kurasakan, ternyata bisa berubah menjadi inspirasi bagi orang lain. Namun di balik semua itu, aku tetap harus berdiri tegak di dunia bisnis, dunia yang tak mengenal belas kasihan. Keesokan harinya, aku menghadiri rapat besar bersama Dewan Direksi. Beberapa dari mereka, terutama yang lebih tua, menatapku dengan campuran kagum dan segan. Mereka baru sadar bahwa aku bukan sekadar wanita muda yang beruntung jadi CEO. Aku adalah pendiri, pemegang saham mayoritas, dan otak di balik strategi ekspansi perusahaan yang kini memimpin pasar. Salah satu dari mereka, Pak Surya, direktur operasional yang sudah berusia 60-an, menatapku sambil berkata, "Kami selalu tahu kau cerdas, Aira. Tapi hari itu, kau membuktikan sesuatu yang lebih. Kau punya keberanian yang jarang dimiliki siapapun di dunia ini." Aku tersenyum kecil. Keberanian kadang bukan pilihan, Pak, jawabku pelan. Kadang hidup memaksa kita untuk memilikinya, atau kita akan ditelan keadaan. Setelah rapat itu, aku menandatangani kerjasama besar dengan investor asing yang sempat ragu akibat skandal Rafael. Tapi begitu mereka melihat bagaimana aku menangani krisis, cepat, tegas, tanpa emosi berlebihan, kepercayaan mereka justru meningkat. Perusahaan kami kembali stabil bahkan tumbuh 2 kali lipat hanya dalam 6 bulan. Aku mengubah kantor pusat. Ruanganku yang dulu penuh dengan kenangan kebersamaan dengan Rafael kini disulap menjadi simbol baru.
Dinding kaca kuberi ukiran kutipan kecil yang kini menjadi semboyan bagi seluruh tim. Integritas adalah pondasi dari keabadian. Setiap karyawan yang lewat akan membaca kalimat itu, dan aku ingin mereka tahu, bukan sekadar tentangku, tapi tentang bagaimana kebenaran harus menjadi inti dari setiap langkah. Suatu sore, aku menerima undangan wawancara dari salah satu media bisnis ternama. Biasanya aku menolak semua wawancara, tapi kali ini aku setuju. Bukan untuk membicarakan Rafael, tapi untuk bicara tentang kekuatan seorang perempuan di dunia yang sering kali menindasnya dengan standar ganda. Wawancara itu berlangsung di kantorku. Lampu kamera menyala, mikrofon diarahkan padaku. Pewawancara, seorang jurnalis muda bernama Tania, membuka dengan pertanyaan yang tajam tapi sopan. Bu Aira, banyak wanita menganggap Anda simbol kekuatan baru. Tapi apakah Anda merasa kuat saat semua itu terjadi? Aku terdiam sebentar sebelum menjawab. Tidak, kataku jujur. Saat itu aku merasa hancur, dikhianati, dan kehilangan arah. Tapi kemudian aku sadar, aku punya pilihan. Aku bisa membiarkan diriku runtuh, atau aku bisa berdiri dan menjadikan luka itu bukti bahwa aku tidak mudah dikalahkan. Tania menatapku kagum. Jadi Anda tidak menyesal membatalkan pernikahan? Aku tersenyum tipis. Bagaimana bisa menyesal? Kalau dari keputusan itu aku menemukan diriku yang sebenarnya. Kalimat itu menjadi kutipan utama di majalah bulan itu. Aku menemukan diriku yang sebenarnya. Sederhana, tapi menggema kemana-mana. Dalam diam, aku tahu Tuhan memiliki cara yang misterius untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kadang bukan lewat keberhasilan, tapi melalui kehancuran. Karena di titik terendah itulah, semua topeng runtuh, semua kepura-puraan hilang, dan yang tersisa hanya inti dari siapa kita. Beberapa bulan kemudian, aku mendirikan yayasan dengan nama Prameswari Foundation, lembaga yang membantu perempuan korban penipuan dan kekerasan ekonomi. Aku ingin mereka tahu bahwa hidup tak berhenti hanya karena dikhianati. Dari ruang sempit penderitaan, masih ada cahaya yang bisa dipilih. Dan malam itu, ketika aku berdiri di balkon apartemen baruku, melihat kota berkilau di bawah, aku tersenyum untuk pertama kalinya bukan karena kemenangan, tapi karena kedamaian. Aku kini tahu, aku bukan lagi Aira yang bermimpi tentang gaun putih dan janji manis di pelaminan. Aku adalah Aira Prameswari, perempuan yang membangun dunianya sendiri, memimpin dengan kepala tegak, dan tahu betul bahwa harga diri tidak pernah bisa dibeli dengan cinta palsu. Sebab cinta bisa berkhianat, tapi martabat, jika dijaga, akan menjadi warisan paling indah yang bisa kubawa kemanapun aku melangkah. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai itu berlalu, dan hidupku kini terasa seperti lembaran baru yang belum ternoda. Di kalender mejaku, tanggal-tanggal sudah mulai terisi lagi. Rapat, peluncuran produk, pertemuan dengan investor, dan beberapa undangan pernikahan dari teman-teman lama yang dulu sempat menemaniku dalam masa persiapan yang tak pernah jadi kenyataan. Setiap kali undangan baru datang, aku membuka amplopnya dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi dengan getir, tidak juga dengan iri. Aku tersenyum tulus, menatap nama-nama yang berbahagia, dan berdoa agar mereka menemukan kejujuran yang dulu tidak kudapat. Aku sudah tidak lagi membenci kata pernikahan. Aku hanya belajar memaknainya dengan cara yang lebih dewasa. Cinta, aku akhirnya mengerti, bukan tentang pesta megah atau janji di depan altar. Cinta adalah tentang kesetiaan kecil yang dilakukan tanpa kamera, tentang keberanian untuk jujur bahkan ketika kebenaran itu menyakitkan. Dan sebelum aku bisa berbagi cinta lagi, aku harus memastikan bahwa aku telah benar-benar utuh, tanpa luka yang masih berdarah. Suatu sore di bulan Mei, aku duduk di ruang kerjaku yang baru direnovasi. Meja kayu jati di hadapanku berisi tumpukan dokumen, proposal ekspansi, dan satu amplop tebal berwarna putih gading. Tapi kali ini, bukan undangan pernikahan yang tertera di sana. Di bawah logo perusahaanku, dengan tinta perak yang elegan, tertulis, undangan peluncuran resmi cabang baru, Prameswari Tech Innovations, Jakarta Selatan. Aku menatap tulisan itu lama sekali. Bukan karena desainnya yang indah, tapi karena kalimat di bawahnya. Didedikasikan untuk mereka yang memilih bangkit, bukan menyerah. Itu kalimat yang kutulis sendiri, dengan tangan gemetar tapi hati penuh keyakinan. Cabang baru ini bukan sekadar ekspansi bisnis,
Ini adalah simbol dari perjalanan panjang menuju pemulihan, pembuktian bahwa luka tidak harus jadi akhir dari segalanya. Aku menatap keluar jendela. Langit sore memantulkan warna oranye keemasan di permukaan kaca gedung-gedung tinggi. Jakarta tampak sibuk, tapi di dalam diriku, ada ketenangan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Persiapan acara berjalan lancar. Timku bekerja dengan semangat luar biasa. Mereka tahu arti acara ini bagiku, bukan hanya pencapaian profesional, tapi juga perayaan kehidupan yang kembali berputar. Bahkan beberapa karyawan lama menitikkan air mata saat membaca kalimat undangan itu. "Bu Aira, ini bukan sekadar pembukaan cabang," kata salah satu dari mereka. "Ini pembukaan bab baru hidup Ibu." Hari peluncuran tiba. Gedung kaca berlantai 8 berdiri anggun dengan logo Prameswari Tech Innovations terpampang di depan. Di dalamnya, aroma bunga segar memenuhi ruangan. Musik lembut mengalun. Para tamu berdatangan, rekan bisnis, investor, dan sahabat-sahabat lama. Tak sedikit dari mereka yang dulu hadir juga di hari pernikahan yang tak pernah terjadi. Kini mereka datang dengan senyum yang lebih hangat, tanpa rasa kasihan, hanya rasa hormat. Saat aku naik ke panggung untuk memberikan sambutan, kilatan kamera berpendar. Namun kali ini, aku tidak merasa gugup. Tidak ada lagi perasaan ingin membuktikan sesuatu kepada siapapun. Aku berdiri di sana bukan karena ingin diakui. Aku hanya ingin berterima kasih pada hidup yang sudah mengajarkanku banyak hal. Aku pernah berada di titik di mana segalanya terasa hancur. Ucapku membuka pidato. Tapi dari kehancuran itu, aku belajar sesuatu. Kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi kemampuan untuk berdiri kembali tanpa kehilangan arah. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Aku menatap mereka satu persatu, lalu melanjutkan. Undangan kali ini bukan untuk pesta cinta, melainkan untuk perayaan integritas. Karena di dunia ini, kejujuran adalah bentuk cinta yang paling murni. Tepuk tangan menggema, bukan karena kata-kata indah, tapi karena mereka tahu aku berbicara dari hati yang telah melewati badai. Setelah acara selesai, aku berjalan keluar menuju balkon gedung baru. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma kopi dari kafe di bawah. Dari atas sana, aku melihat lampu kota mulai menyala satu persatu, seperti kehidupan yang terus bergerak tanpa menoleh ke masa lalu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing. Hanya satu kalimat. "Selamat, Aira. Aku melihatmu dari jauh. Kau memang luar biasa." Aku tahu dari siapa pesan itu berasal. Rafael. Aku tidak membalas. Tidak ada amarah, tidak juga dendam. Hanya senyum tipis yang muncul di wajahku. Hidup sudah mengatur tempatnya masing-masing. Dia di masa lalu, aku di masa kini, dan masa depanku tak lagi menyisakan ruang untuk kebohongan. Aku menutup layar ponsel dan menatap undangan yang masih kugenggam. Kali ini, bukan undangan untuk mengikat diri pada seseorang, tapi undangan untuk membuka pintu masa depan yang lebih besar, lebih luas, dan lebih jujur. Karena akhirnya aku sadar, pernikahan terindah bukan antara dua manusia, tapi antara seseorang dengan takdirnya sendiri. Dan hari itu, aku resmi menikah dengan hidupku yang baru.